Di dunia sepak bola Indonesia, ada satu julukan unik yang sering membuat orang luar negeri bingung. Seorang legenda Real Madrid, pemain timnas Spanyol, tapi dipanggil oleh fans Indonesia dengan gelar religius. Bukan Don Guti, bukan Sang Maestro Guti, tapi Haji Guti. Padahal faktanya, pemain bernama Guti ini bahkan bukan seorang Muslim dan tidak pernah berangkat haji. Lalu pertanyaannya, kenapa jutaan pecinta sepak bola Indonesia memanggilnya Haji Guti? Bagaimana seorang pemain yang sering duduk di bangku cadangan dan produk asli Akademi Real Madrid justru menjadi salah satu playmaker paling jenius dalam sejarah Real Madrid? Dan bagaimana asis-asisnya yang tidak masuk akal membuatnya menjadi legenda yang sangat dicintai fans? Inilah cerita tentang sang maestro umpan yang dijuluki fans Indonesia sebagai Haji Guti. Untuk memahami kenapa nama Haji Guti begitu spesial, kita harus melihat kembali era Real Madrid pada tahun 90-an. Saat itu, Real Madrid sedang memasuki era perubahan besar. Klub raksasa Spanyol ini mulai membangun generasi baru pemain dari akademi mereka yang terkenal, La Fábrica. Dari akademi itu lahirlah banyak talenta hebat. Namun ada satu pemain yang berbeda, bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, bahkan bukan yang paling disiplin, tapi pemain ini memiliki sesuatu yang sangat langka dalam sepak bola. Inilah keunggulan Haji Guti. Haji Guti lahir di Madrid pada 31 Oktober 1976. Sejak kecil, ia sudah menjadi bagian dari Akademi Real Madrid. Menariknya, saat masih muda Haji Guti sebenarnya bermain sebagai striker, namun pelatih akademi melihat sesuatu yang berbeda. Guti memiliki visi permainan luar biasa, teknik tinggi, dan kemampuan memberikan umpan yang tidak biasa. Akhirnya posisinya diubah menjadi gelandang serang, dan keputusan itu mengubah sejarah dan karirnya. Pada tahun 1995, Haji Guti akhirnya melakukan debut bersama tim utama Real Madrid. Saat itu, Real Madrid melawan Sevilla. Haji Guti masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 di bawah asuhan pelatih Jorge Valdano. Saat itu, Haji Guti bermain bersama pemain besar seperti Raúl González, Fernando Hierro, namun perjalanan Haji Guti tidak mudah. Ia bukan pemain utama. Ia sering menjadi pemain cadangan. Tapi setiap kali masuk ke lapangan, ia selalu melakukan sesuatu yang membuat orang berkata, bagaimana dia bisa menjadi pembeda itu? Awal 2000-an menjadi era yang dikenal sebagai Galacticos di Real Madrid. Klub ini membeli pemain-pemain terbaik dunia seperti Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario. Di tengah gemerlap bintang-bintang dunia itu, ada satu pemain lokal asli produk akademi yang tetap setia. Haji Guti bukan headline media, bukan pemain termahal. Namun di ruang ganti Madrid, para pemain tahu akan satu hal. Jika kamu berlari ke ruang kosong, Guti akan menemukanmu dan memanjakanmu. Ia adalah pemain yang mampu memberikan umpan mustahil. Umpan yang bahkan tidak terpikirkan oleh pemain lain. Ada satu momen yang membuat nama Haji Guti benar-benar legendaris. Momen itu terjadi di tahun 2010. Real Madrid melawan Deportivo de La Coruña. Dalam situasi serangan cepat, Guti berlari ke dalam kotak penalti. Banyak pemain akan menembak atau memberikan umpan biasa. Tapi Haji Guti melakukan sesuatu yang sangat gila. Ia memberikan assist back heel tanpa melihat. Bola mengarah tepat ke Karim Benzema. Dan gol. Seluruh stadion terdiam beberapa detik sebelum akhirnya meledak. Assist itu sampai sekarang dianggap sebagai salah satu assist paling indah dalam sejarah sepak bola. Itulah Haji Guti. Ia bukan hanya bermain sepak bola, ia menciptakan seni di lapangan seperti seniman. Selama karirnya di Real Madrid, Haji Guti mencatatkan lebih dari 500 pertandingan, memenangkan 3 Liga Champions, memenangkan 5 gelar La Liga. Namun angka tidak bisa menggambarkan satu hal penting, yaitu kreativitas. Banyak pelatih mengatakan bahwa Haji Guti adalah pemain yang, jika dia bermain sesuai moodnya, dia adalah pemain terbaik di lapangan. Namun jika tidak, ia bisa terlihat biasa saja. Itulah yang membuat karirnya terasa unik.
Pada tahun 2010, setelah lebih dari 1 dekade di Real Madrid, Hagi Guti akhirnya meninggalkan klub masa kecilnya. Ia pindah ke Besiktas di Turki. Di sana ia bermain selama 1 musim sebelum akhirnya pensiun dari sepak bola profesional. Namun meskipun pensiun, nama Hagi Guti tetap hidup di kalangan fans, terutama di Indonesia. Di Indonesia, fans sepak bola memiliki budaya unik. Mereka sering memberi julukan lucu kepada pemain. Fans mulai bercanda karena penampilan Guti yang sering berjenggot, dan di Winning Eleven PS2, namanya tercantum Haguti. Akhirnya muncullah julukan Hagi Guti. Julukan itu menyebar di forum sepak bola, media sosial, hingga meme. Dan sampai sekarang, banyak fans Indonesia masih memanggilnya dengan nama itu, Hagi Guti. Dalam dunia sepak bola, ada pemain yang terkenal karena selalu mencetak gol, ada yang terkenal karena raihan trofi banyak, namun ada juga pemain yang dikenang karena keindahan cara mereka bermain. Hagi Guti adalah salah satunya. Ia bukan pemain paling disiplin, ia bukan pemain paling konsisten. Namun ketika ia menyentuh bola, sepak bola terasa seperti seni, dan mungkin itulah alasan kenapa, meskipun sudah pensiun bertahun-tahun, nama Guti masih terus dikenang. Bahkan dengan julukan yang sangat khas dari Indonesia, Hagi Guti. Kalau menurut kalian, apakah Guti adalah salah satu pemain paling underrated dalam sejarah Real Madrid? Dan asis Guti mana yang paling kalian ingat? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman kalian. Karena di channel ini, kita akan terus membahas cerita-cerita menarik dari dunia sepak bola, dari legenda besar, sampai pemain yang mungkin terlupakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!